Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me in our English class. Dan hari ini kita akan membahas tentang relative pronoun dan fokus kepada omitting atau menghilangkan relative pronoun dalam kalimat adjective clauses atau kalimat yang menggunakan adjective clauses. Namun menghilangkan relative pronoun ini hanya pada kalimat-kalimat tertentu. Seperti kalimat yang pertama, contohnya the man who is sitting near the window. Ini ada kalimat ini menggunakan is sitting, jadi menggunakan present continuous, ada subjek dengan verb ing, atau ini menggunakan present participle. Oke, ada present participle-nya yang ini sitting, jadi ini bisa disembunyikan nanti relative pronoun-nya. Dan kalimat yang kedua yang bisa disembunyikan yaitu kalimat dengan pola seperti ini atau passive voice. Kalimat dengan passive voice, lihat ada to be dan ada verb 3. Verb 3 ini atau bisa disebut juga sebagai past participle. Oke, jadi relative pronoun yang akan kita hilangkan yaitu relative pronoun yang pertama yang menggunakan who, terus which atau that, gitu ya. Relative pronoun ini who dengan which ini bisa kita sembunyikan dalam kalimat yang menggunakan adjective clauses seperti the man who is sitting near the window is the manager of this department store. Nah, kita perhatikan kalimat di sini menggunakan relative pronoun-nya who, ini ya, dan diikuti oleh who is sitting. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah laki-laki yang sedang duduk dekat jendela itu adalah manajer dari department store ini. Ya, jadi laki-laki yang sedang duduk di jendela itu, yang sedang. Kata who is ini nanti bisa kita sembunyikan. Oke. Kalimat yang kedua seperti the bag which was bought yesterday is very cheap. Ini juga menggunakan which was, ada which was ya. Which was yang ini akan kita sembunyikan. Nah, sekarang kita lihat untuk menyembunyikan relative pronoun yang pertama, the man who is sitting near the window, kita tulis kembali the man. Nah, ini kita hilangkan langsung ke sitting near the window is the manager of this department store. Nah, bisa kita lihat di sini kita langsung menggunakan sitting. Sitting ini disebut dengan present participle. Nah, jadi present participle ini atau verb ing ini bisa berfungsi untuk menggantikan relative pronoun, di mana kita dalam kalimat ini kita bisa langsung menulisnya the man sitting near the window is the manager of this department store. Jadi artinya tetap sama, laki-laki yang sedang duduk dekat jendela itu adalah manajer dari department store ini, gitu ya. Oke, going to the second sentence, the bag which was bought yesterday is very cheap. Nah, kita tulis sekarang kalimat dengan omitting this relative pronoun, the bag bought, berarti langsung ke sini, bought yesterday is very cheap. Oke, kalimatnya jadi pendek seperti ini. The bag bought yesterday is very cheap. Tas yang dibeli kemarin itu sangat murah. Jadi kita menggunakan ininya saja atau yang disebut dengan apa ini? Past participle. Oke, jadi kalimat yang kalimat relative clauses yang menggunakan present participle atau verb ing seperti ini dan juga menggunakan past participle seperti yang kalimat yang kedua itu bisa disembunyikan relative pronoun-nya. Jadi kita hilangkan who is dengan
which was. Jadi seperti ini, the bag bought yesterday is very cheap. Nah, maksud dari omitting relative pronoun ini atau menghilangkan relative pronoun untuk who dengan which ini maksudnya adalah untuk memperpendek tulisan atau untuk simplified, untuk mensimpelkan tulisan, bahasa tulisan formal ya supaya kalimat lebih simple dan tidak terjadi pengulangan atau redundant dalam sebuah kalimat. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini tentang how to omitting relative pronoun, untuk menghilangkan relative pronoun di dalam adjective clauses. Untuk pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas dan juga tugas-tugasnya ada di Moodle seperti biasa. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.